Ya, Anda masih bersama kami di Kabar Petang, Bang Habib. Kalau tadi kan sudah disampaikan plan A, plan B-nya ketika nanti MK mengambil keputusan. Kalaulah kemudian disetujui dan Gibran berpeluang untuk mendampingi Pak Prabowo, ini sudah didiskusikan juga dengan partai-partai lain dalam koalisi Indonesia Maju? Ya, para ketua umum partai politik tuh hampir tiap hari berkomunikasi dan berdiskusi, baik langsung ya maupun daring ya. Jadi berbagai usulan ditampung oleh beliau-beliau ya. Nah, kalau soal dukungan kepada Mas Gibran terus terang ini kan menguat ya. Saya kemana-mana tadi juga di Jawa Tengah, saya ke Jogja ya. Banyak sekali masukan soal Mas Gibran ini, sehingga kalau ini kan dukungan ini kan saat ini belum ada putusan MK. Orang masih berharap ya MK mengabulkan permohonan uji materi. Tapi kalau memang sudah diputuskan, saya yakin dukungannya akan semakin besar ya. Dan ini keyakinan saya pribadi ya. Saya tidak memastikan Pak Gibran menjadi wapres, tapi dukungan terhadap beliau yang saya lihat akan semakin besar kalau MK mengabulkan. Dan para ketua umum partai politik ya, termasuk Pak Prabowo kan tentu dalam mengambil keputusan akan mengacu kepada aspirasi yang berkembang di masyarakat. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, oke lah ini merupakan sebuah persoalan hukum. Tapi kita ingin tahu analisis Mas Hanta Yuda. Apakah kira-kira putusan MK ini akan memungkinkan untuk Gibran maju atau bagaimana? Ya, kalau menduga-duga saya melihat potensinya cukup terbuka ya. Kemungkinan MK akan mengabulkannya dari berbagai macam perkembangan ya. Saya lihat apapun hasilnya nanti. Tapi seperti saya katakan tadi, apakah ini akan otomatis Mas Gibran kan ada dua kemungkinannya. Ya Pak Jokowi, ya berarti Gibran akan jadi cawapres Pak Prabowo atau tidak. Tapi yang paling terkonfirmasi paling jelas itu ternyata semakin kuat kemarinya ke sini Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi. Yang tadinya dianggap dua kaki ternyata Pak Jokowi kecenderungan kuat ke Pak Prabowo. Yang kedua, yang tadi saya menyambung pertanyaan ke Mas Habib dari Tisa dan Ken tadi adalah soal penerimaan dari partai politik. Menurut saya tingkat akseptabilitas tertinggi justru ada di Gibran. Kenapa? Ada dua faktor. Bisa jadi dia menjadi faktor pemecah kebuntuan atau kuldesak atau deadlock kalau ternyata para partai di dalam koalisi tidak mendapatkan kata sepakat dari berbagai macam nama. Jalan tengahnya Gibran. Itu mungkin saja. Yang kedua, Pak Prabowo adalah kingmaker yang mengambil pengambil keputusan terkuat ya di luar Pak Prabowo tentunya. Saya kira juga punya pengaruh. Jadi kalau Mas Gibran di fase kandidasi ini pencalonan justru lebih mudah, lebih cepat dan tidak alot kira-kira gitu. Yang kedua, nanti dari sisi elektoralnya yang juga akan dipertimbangkan. Saya kira ini hari-hari yang sangat menentukan bagi Pak Prabowo, bagi Pak Jokowi, bahkan oleh kubunya Mas Ganjar. Kalkulasi politiknya soal potensi menang kalahnya. Karena ini kan bisa dikatakan zero sum game ini. Ini berhadapan-hadapan head to head ini dengan PD Perjuangan, dengan Ibu Mega dan seterusnya. Jadi kalau ternyata punya potensi menang yang besar dan Pak Jokowi punya keyakinan itu, dugaan saya Mas Gibran akan menjadi cawapres Pak Prabowo. Tapi kalau ada keraguan dari sisi Pak Jokowi, tentu ada potensi misalnya gelombang kritik dan isu negatif dan seterusnya, itu mungkin yang menjadi faktor yang akan membuat dipertimbangkan ulang oleh Pak Jokowi. Jadi 1, 2, 3 hari ini akan menjadi waktu yang sangat menentukan. Kita anggap MK misalnya mengabulkan Tisa. Jadi itu ya, dan efeknya, implikasi yang kedua adalah akan merubah peta politik, bukan peta koalisi, tapi penyesuaian atau strategi dari sisi PD Perjuangan Mas Ganjar menentukan cawapres juga. Jadi peta tetap tripolar, tetapi kontraksi politiknya itu relatif lebih tegang. Ya bagi Mas Habib dan Gerindra mungkin akan semakin yakin potensi menangnya akan lebih besar karena Pak Jokowi akan all out, akan semakin kuat dan jelas dukungan politiknya. Dan efek Jokowinya semakin maksimal tadi itu. Jadi saya kira per hari ini kalau ada besok misalnya atau lusa MK mengabulkan Mas Gibran, maka potensi Mas Gibran menjadi cawapres terbesar. Tapi kalau Mas Gibran ternyata tidak dikeluarkan, kartu Gibran ini tidak dikeluarkan oleh Pak Jokowi, maka Pak Erick Thohir menurut saya
kartu selanjutnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang dikeluarkan. Oke. Tentu ada nama Bu Kofifa dan lain sebagainya. Ya, Mas Hanta, kalau Prabowo dan Gibran potensi menangnya besar, artinya nanti Pilpres akan berlangsung 1 putaran kah? Saya kalau Mas Habib ditanya pasti 1 putaran karena harus optimis. Kalau saya dengan data yang saya punyai dan analisis, sulit bagi siapapun dengan pasangan manapun untuk menyelesaikan Pilpres dalam 1 putaran. Kemungkinan besar saya ulangi berlangsung 2 putaran. Dan tinggal siapa masuk putaran kedua. Per hari ini ya datanya memang Pak Prabowo lalu Mas Ganjar yang berpotensi untuk masuk di putaran kedua berdasarkan data per hari ini. Tapi kan Pilpres bukan minggu depan, Pilpres bulan Februari. Artinya Pak Anies juga masih memiliki potensi kalau ada fluktuasi, ada perubahan, ada tren yang berubah dari elektabilitasnya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan tadi, maka potensi Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran semakin besar lolos di putaran pertama dan masuk putaran kedua. Nah, melawan siapa, dan itu juga saya kira sangat penting ya. Dan dalam spektrum politiknya yang diuntungkan Pak Prabowo hari ini kan karena 2 hal. Dia berada seolah di tengah. Ada Mas Ganjar, ada Mas Anies. Nah, pemilih di tengah ini yang relatif cukup banyak. Nah, cuma yang harus diantisipasi juga di putaran kedua, pergeseran seperti apa. Kalau misalnya tensi politiknya saya katakan tadi, petanya masih bipolarnya, 2 porosnya Jokowi non-Jokowi. Nah, ini juga harus siap-siap Partai Gerindra. Kalau kemudian yang non-Jokowi, termasuk PD Perjuangan kan berarti sudah diametral dengan Pak Jokowi terkonsolidasi berhadapan dengan ini. Tapi dari sisi elektabilitas elektoral, saya mengakui Mas Gibran punya potensi. Bukan sekedar Gibran yang wali kota Solo. Di Gibran ini ada bobot namanya Joko Widodo. Oke, baik, kita dapat poinnya Mas. Sekarang saya terakhir ingin ke Mas Habib. Mas Habib, kapan akan dilakukan katakanlah rembuk lagi antara para petinggi koalisi setelah dimunculkannya putusan MK ini? Ya mungkin malam ini rembuk, besok malam rembuk ya. Kan gampang aja kalau para bos itu teleponan kan. Dan tapi gini, setahu saya nggak ada yang keluar negeri. Oke, Mas, kalau seandainya harapannya ternyata tidak diputuskan oleh MK begitu, bagaimana dengan calon wakil presiden Prabowo? Siapa kira-kira yang paling memungkinkan? Ya, itu kemarin kita serahkan ke Pak Prabowo dan para ketum ya. Tapi kami sampai hari ini terus berharap ya, semoga keputusannya bagus. Mas Gibran dikabul, MK memutuskan uji materi yang memungkinkan Mas Gibran bisa maju. Baik, kita tunggu nanti hari Senin apa kemudian yang akan diputuskan oleh MK. Terima kasih Bang Habibur Rahman dan juga Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semuanya. Oke, bisa Ken, Hanta, Om Hanta.